Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yang diberikan oleh dosen saya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Nurwanda Aulia, NIM saya 2310666 dari Informatika kelas C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas Neural Network XOR yang diberikan oleh dosen saya dari tugas ini. Seperti yang saya jelaskan, saya mendapat bagian untuk mengerjakan soal nomor 1 dan juga nomor 2. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan dulu yaitu tentang tabel data XOR, yaitu XOR itu singkatan dari exclusive OR. Ini itu adalah salah satu operasi logika dasar dalam ilmu komputer, di mana cara kerjanya itu sederhana. Output akan bernilai 1 jika hanya tempat satu dari dua input bernilai 1. Kemudian kalau keduanya sama, baik sama-sama 0 maupun sama-sama 1, maka outputnya itu dia adalah 0. Nah, di sini kita punya 4 kombinasi data. Yang pertama itu ada X1, dia ada nilainya 0, X2 0, dan targetnya juga 0. Kemudian selanjutnya, untuk data yang kedua itu X1-nya 0, X2 1, targetnya 1, dan yang ketiga itu X1 1, X2 0, dan targetnya 1, dan yang terakhir itu ada X1 1, X2 1, dan targetnya 0. Jadi kalau kita lihat polanya, ketika input itu maksud saya berbeda, outputnya 1, ketika input itu sama, jadi outputnya adalah 0. Bisa kita lihat untuk nomor 1, inputnya sama, maka nilainya dia 0. Jika input atau outputnya berbeda, maka nilainya 1. Bisa kita lihat pada bagian nomor 2 dan 3, di mana X1 0, X2 1, nilainya 1. Maksudnya targetnya 1, kemudian X1 pada baris ketiga itu 1, X2-nya 0, targetnya juga 0. Sedangkan pada baris keempat nilainya 1, untuk X1 dan X2 juga 1, nilainya 0. Jadi jika nilainya sama, maka targetnya itu 0. Jika berbeda, maka targetnya itu 1. Jadi inilah yang disebut dengan logika XOR. Jadi dataset ini yang kita gunakan sebagai data latih untuk neural network kita. Semua 4 baris data ini yang akan diproses oleh model dari awal hingga akhir. Nah, selanjutnya itu pada nomor 2 itu yaitu arsitektur model neural network-nya, di mana untuk model yang kita pakai di sini itu memiliki struktur 2 input, 2 neuron pada hidden layer, dan 1 output. Kalau kita gambarkan bentuknya itu seperti di bawah sini untuk gambar arsitekturnya. Di sisi paling kiri itu ada input layer. Input layer ini terdiri dari 2 node, yaitu X1 dan X2. Kemudian kedua node ini dia hanya menerima data dan langsung meneruskannya ke lapisan berikutnya tanpa ada perhitungan apapun. Kemudian di tengah ada hidden layer. Hidden layer ini punya 2 neuron. Kita sebut saja di sini
H1 dan juga H2. Jadi setiap neuron itu di hidden layer ini itu dia itu menerima sinyal dari kedua input sekaligus, artinya X1 dan X2 itu keduanya terhubung ke H1 dan X1 dan X2 kedua itu juga dia itu terhubung ke H2. Jadi mereka ini input layer ini dia saling terhubung ke hidden layer. Lalu di sisi paling kanan ini atau yang terakhir itu ada output layer, di mana output layer itu hanya punya satu neuron yang kita sebut Y aktual atau YH, maksud saya Y aksen. Kemudian neuron output ini itu menerima sinyal dari H1 dan H2. Sekarang kita lihat parameter bobot yang menghubungkan input ke hidden layer ada 4, yaitu W1H1, W1H2, kemudian W2H1 dan W2H2. Yaitu dia bernilai negatif. Oh ya, untuk nilai ini, nilai W1H1-nya itu dia adalah 0,5, kemudian W2H1-nya itu nilainya minus 0,7, kemudian ada nilai bias H1-nya itu dia nilainya 0,1, kemudian nilai W1H2 dia nilainya ya, untuk W1H2 ini dia yang mengarah ke dari X1 ke H2 ini dia itu nilainya min 0,3, kemudian untuk W2 dan H2 yang mengarah ke X2 menuju H2 nilainya 0,8. Nah, untuk bias H2-nya itu dia nilainya 0,2. Kemudian ada H1, nilai H1 menuju ke output atau di bagian ini dia itu nilainya 0,4. Kemudian yang selanjutnya H2 ke di aksennya itu atau ke outputnya itu dia nilainya min 0,6. Dan nilai bias outputnya itu dia 0,1. Jadi learning rate atau alpha yang digunakan itu adalah 0,5, seperti ini data yang sudah saya masukkan. Kemudian thresholdnya 0,5 dan fungsi aktivasi yang dipakai itu di semua neuron itu adalah fungsi sigmoid, di mana fungsi sigmoid ini dipilih karena outputnya itu selalu berada di antara 0 dan 1 seperti yang dilihat pada targetnya ini, sehingga cocok digunakan untuk masalah klasifikasi biner seperti XOR ini. Nah, untuk video penjelasan saya mungkin sampai situ saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.